Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita ya, Fajar Riki Suvictor. Ya, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan soal pedagogik ya, latihan soal pedagogik. Ini saya ambil dari soal-soal tahun sebelumnya untuk persiapan pretest PPG, UP atau Retaker, dan P3K. Baiklah, seperti biasa, selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kami. Silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, bersama kali ini kita akan bahas 20 soal pedagogik. Seperti biasa, saya akan bacakan dulu soalnya, kemudian gandanya saya bacakan juga, lalu kita jawab bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Ini sekali lagi ini adalah jawaban versi saya. Mungkin nanti Bapak Ibu punya pendapat lain atau punya jawaban lain, tidak apa-apa, komentar saja di bawah ya Bapak Ibu ya. Saya menghargai pendapatnya ya. Karena kita di sini sama-sama belajar. Baiklah, kita akan bahas satu persatu soalnya ya Bapak ya. Oke. Baik, untuk nomor soal yang pertama atau nomor 61, seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar, dan berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft PowerPoint, C. Microsoft Desktop Publishing, D. Microsoft Word. Di sini ada dokumen ya, dokumen-dokumen. Maka di sini gambar dan surat itu berarti Microsoft A. Microsoft Database, B. Microsoft PowerPoint, C. Microsoft Desktop Publishing, D. Microsoft Word. Microsoft Word ya Bapak Ibu ya, karena ada dokumen, ada surat gitu ya. Itu kata kuncinya. Ya, saya nggak bisa menjelaskan terlalu panjang ya, nanti durasinya lama. Saya singkat aja, kalau ada kata kuncinya atau ada triknya saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan tayang ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah, oke, ini kata kuncinya bahan presentasi ya. A. Microsoft Database, B. Microsoft Spreadsheet, C. Microsoft PowerPoint, D. Microsoft Desktop Publishing. Ini yang benar adalah Microsoft PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Yang C, saya rasa tahu semua Bapak Ibu ya. Oke, PowerPoint itu untuk presentasi. Next. Tools pembelajaran daring atau online cukup banyak dan memiliki fungsi masing-masing. Salah satu fiturnya berupa kumpulan soal, tes sumatif, dan tes akhir pembelajaran. Fitur model ini adalah A. Quiz, B. Page, C. Lesson, D. Blog. Ini yang banyak tes sumatif dan tes akhir pembelajaran itu adalah yang A ya, quiz ya. Ini berisi soal-soal ya Bapak Ibu ya, aplikasi ini. Oke, lanjut. Dalam pembelajaran daring terdapat beberapa unsur atau elemen pembangun pembelajaran elektronik. Unsur berikut yang bukan termasuk unsur pembangun elektronik adalah A. Penulis konten atau content writer, B. Penata grafis atau desain grafis, C. Perancang pembelajaran atau course design, D. Pemrogram komputer atau computer programmer. Yang bukan termasuk pembangun elektronik ya. Yang B ya, penata grafis atau desain grafis. Oke, lanjut. Oke, ini soal ISA ya, karena tidak tercantum ini soal yang masuk ke saya. Itu yang saya dapat itu tidak ada pilihan gandanya. Saya nggak tahu ini esai apa pilihan ganda, tapi kita coba jawab ya. Pembelajaran yang mampu mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analisis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran adalah pembelajaran dengan pendekatan, ini pendekatan mengidentifikasi, memahami gitu ya,
memecahkan masalah gitu. Ini masuk ke scientific ya. Jadi kenapa kok scientific ya? Karena pengertian scientific itu ya di soal ini ya Bapak Ibu ya. Ini pengertiannya ya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun, a guiding question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran tersebut merupakan model pembelajaran. Di sini ada berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Ini berdasarkan pengalamannya. Kemudian mengintegrasikan pengetahuan. Nah, ini ciri-ciri dari project based learning atau PJBL ya. Project based learning. Atau di sini PJB ya. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Guru menyampaikan materi pelajaran tidak dalam bentuk final, melainkan mendorong peserta didik untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahuinya, mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasikan apa diperolehnya menjadi suatu bangun pengetahuan. Hal ini merupakan prinsip belajar dalam pembelajaran. Ini discovery ya, ini ada mengidentifikasi apa yang diketahuinya, mencari informasi sendiri ya, mengeksplor ya, itu maksudnya ya. Ini adalah tentang discovery, pembelajaran discovery learning ya. Oke. Ya, kalau Bapak punya jawaban lain nggak masalah ya, di komentar saja di bawah ya Bapak ya. Baik, nomor berikutnya. Sebelum memulai proses belajar mengajar di dalam kelas, peserta didik terlebih dahulu diminta untuk mengobservasi suatu fenomena terlebih dahulu. Kemudian peserta didik diminta mencatat masalah-masalah yang muncul. Setelah itu tugas guru adalah merangsang peserta didik untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Tugas guru adalah mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut mengisyaratkan implementasi model pembelajaran. Ini PBL ya, problem based learning, karena di sini ada masalah-masalah yang muncul gitu ya. Kemudian memecahkan masalah. Jadi di sini adalah problem based learning. Based learning atau sering dikenal PBL. Ini kalau di PPG ini sering dipakai ini Bapak Ibu ya. Maksudnya problem based learning itu guru memberikan suatu permasalahan yang akan nanti siswa mencari solusinya, sehingga nanti muncul banyaknya pendapat-pendapat dari siswa itu sendiri, pendapat yang berbeda, kemudian kita cari pendapat yang terbaik baru dihubungkan dengan materinya gitu ya. Oke, next. Lanjut lagi. Semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi model pelajaran sama ya. Ini PBL juga ya, karena di sini ada kata mengungkapkan pendapat, ide gitu, ide, tanggapan terhadap skenario secara bebas ya kan. Muncul berbagai macam alternatif pendapat, tadi saya bilang ya. Jadi berbagai macam pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan tadi itu. Berarti di sini jawabannya adalah juga sama, yaitu PBL, yaitu problem based learning. Ya, mohon maaf Bapak Ibu tulisannya kurang rapi karena ini saya langsung tulis di HP ya Bapak Ibu ya. Problem based learning atau PBL. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Ketika memulai pembelajaran, guru menyodorkan sebuah isu aktual dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan solusi. Lalu dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, siswa diminta untuk mencari alternatif solusi tersebut. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut mengisyaratkan implementasi model pembelajaran. Kalau ini isu aktual ya, bentuk pertanyaan. Kemudian buat kelompok-kelompok ini ya, buat kelompok-kelompok ini biasanya ini
project based learning ya untuk mendapatkan solusi. Memang hampir mirip ya. Cuman di sini saya lebih ke project. Kalau project itu ada projectnya ya, project based learning. Biasanya dia dalam suatu kelompok ada project tugas ngapain gitu ya. Project based learning atau singkatnya PJBL ya. Oke, next nomor 71. Guru bersama siswa merencanakan sebuah kegiatan secara kolaboratif nih. Kegiatan kolaboratif. Ini PJBL juga nih. Udah dari sini udah kelihatan. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan bersama itu. Dalam perencanaan itu dibicarakan mengenai aturan main, aktivitas mendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan kolaboratif tadi. Model pengelolaan pembelajaran yang demikian itu mencerminkan prinsip model. Ini lagi-lagi project based learning ya. Menurut saya itu alasannya yang saya garis bawahi itu ciri-cirinya ya. Project based learning. Di sini PJBL lagi. Ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. 72 ya. Guru menunjukkan suatu gambar peristiwa pada awal pembelajaran kepada siswa dan siswa terpancing untuk bertanya tentang gambar tersebut. Respon siswa terhadap gambar yang dihadirkan guru merupakan stimulasi yang membantu siswa mengeksplorasi bahan. Dilanjutkan dengan identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian dan menarik kesimpulan. Prosedur tersebut merupakan prosedur aplikasi metode. Ini discovery ya, karena dia gambar kemudian respon siswa terhadap gambar itu merupakan memberikan ini ya stimulus kepada siswa untuk mengeksplorasi ya. Ini kalau menurut saya ini adalah discovery learning ya, discovery learning jadi apa ya. Oke, kita lanjut dulu nomor 73. Berikut ini disajikan beberapa pernyataan yang mencerminkan langkah-langkah pembelajaran. A. Orientasi siswa pada masalah. B. Mengorganisasi siswa dalam belajar. C. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. D. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. E. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Urutan langkah-langkah di atas merupakan langkah pembelajaran dengan model nih ya, secara orientasi pada siswa pada masalah. Jadi lagi-lagi titik tekannya ada suatu permasalahan, maka di sini kita PBL lagi ya, berarti problem based learning. Lagi-lagi di sini PBL. Oke, lanjut nomor berikutnya. 74 ya. Nah, berikutnya disediakan beberapa pernyataan yang mencerminkan langkah-langkah berikut. Pembelajaran rangsangan, stimulasi ya. Tadi ya ciri-ciri stimulasi itu, kalau stimulasi berarti dia discovery learning ya. Dari sini udah kelihatan ya. Untuk yang bawah-bawahnya itu ya bisa kita baca sendiri, pernyataan identifikasi masalah, problem statement, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, menarik kesimpulan. Nah, ini urutan langkah di atas merupakan langkah pembelajaran dengan model. Kata kuncinya stimulasi ini, pemberian rangsangan gitu kan, bisa gambar melalui apa gitu kan. Ini berarti masuk ke discovery learning ya. Tadi udah soal sebelumnya ya Bapak Ibu ya penjelasannya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Oh, ini udah enggak lagi ya. Dalam mengawali pembelajaran, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data, informasi, menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran. A. Portofolio. B. Scientific. C. Penemuan. D. Autentik. Di sini yang menurut pertanyaan data scientific ya, scientific menurut saya Bapak ya. Jawabannya adalah yang B. Next, dalam mengawali pelajarannya, Pak Mamas Nender menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah
dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Mamas Nendar itu merupakan bagian dari pembelajaran kepenasaran berarti merangsang anak untuk menemukan sesuatu, berarti dia untuk penemuan ya Bapak ya, seperti itu alasannya. Next, Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan, penuntun, guiding question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Oke, pembelajaran dilaksanakan Pak Larso melakukan pembelajaran. Hati-hati di sini ya, walaupun dia ada masalah, tapi dia ada peserta didik berkolaboratif ya. Kemudian pengalaman, sini kata kuncinya, dan hari ini berarti masuk bukan ke problem based learning ya. Problem based learning itu hanya permasalahannya jadi kasih masalah gitu, tekannya ke masalah itu supaya siswa dapat solusi ya. Tapi kalau project based learning dia ada kolaboratif, ada pengalamannya, di soal disebutkan seperti itu, maka jawabannya adalah project based learning ya, atau PJBL. Sebetulnya berarti jawabannya yang A ya Bapak ya. Oke, next. Bu Rumini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dia memungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan dilakukan Bu Rumini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran: A. Project based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Problem based learning. Yang benar adalah mengungkapkan ide pendapat gitu ya secara bebas. Ini berarti problem based learning gitu. Ya, di sini ada masalah, kemudian disuruh mengungkapkan idenya gitu kan. Nah, di sini memang masalah tidak disebutkan, tapi ada ide, tanggapan, skenario secara bebas. Nah, itu ya. Oke, next. Ketika memulai pembelajaran, Bu Dwi Wahyu menyodorkan sebuah isu aktual dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan solusi. Lalu dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, siswa diminta untuk mencari alternatif solusi tersebut. Kegiatan yang dilakukan Bu Dwi Wahyu tersebut mengisyaratkan implementasi pembelajaran: A. Project based learning, B. Problem based learning, C. Discovery learning, D. Inquiry learning. Yang benar adalah karena dia kelompok-kelompok kecil, dia adalah project based learning ya. Oke, next. Nama terakhir. Sebelum mulai proses belajar mengajar di dalam kelas, Bu Nuraini meminta peserta didik terlebih dahulu untuk mengobservasi suatu fenomena. Kemudian peserta didik diminta mencatat masalah-masalah yang muncul. Selain itu, peserta didik dirangsang untuk berpikir kritis dalam mencari masalah yang ada. Sementara itu, Bu Nuraini mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Kegiatan yang dilakukan Bu Nuraini tersebut mengisyaratkan implementasi mode pelajaran: A. Inquiry learning, B. Problem based learning, C. Project based learning, D. Discovery learning. Di sini yang benar itu adalah problem based learning ya, karena di sini mengobserv ada masalah-masalah yang muncul ini ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B ya Bapak Ibu ya. Soal terakhir jawabannya adalah yang B. Udah selesai 20 soal pedagogik ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Ini versi jawaban saya. Kalau Bapak Ibu punya jawaban lain, punya alasan lain, silakan komentar saja di bawah. Saya menghargai pendapatnya ya Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa kita berbeda pendapat, karena kita di sini sama-sama belajar. Baiklah, kepada Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Oke, semoga dapat menjadi modal untuk persiapan Bapak Ibu tes, dan semoga Bapak Ibu semua lulus tes. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dulu Bapak Ibu ya. Jika banyak nonton, saya akan lanjut terus bahas videonya, karena masih banyak soal-soal yang masuk ke saya ya Bapak Ibu ya. Baik, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.